Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Balkis dengan NIM 25020096042. Hari ini saya akan mereview jurnal berjudul Analisis Kasus Pelanggaran Kode Etik dalam Pembuatan Laporan Keuangan berdasarkan studi kasus manipulasi laporan keuangan oleh PT Kereta Api Indonesia. Yang melatar belakangi penelitian ini timbul dari kasus manipulasi PT Kereta Api Indonesia, di mana PT Kereta Api Indonesia melaporkan laba palsu sementara sebenarnya rugi besar. Pelanggaran kode etik ini menimbulkan masalah serius terkait integritas dan transparansi dalam pelaporan keuangan, serta berdampak negatif pada investor dan reputasi perusahaan. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pelanggaran kode etik dalam pembuatan laporan, mengungkapkan alasan dibalik manipulasi tersebut dan dampak yang ditimbulkan terhadap berbagai pihak. Permasalahan kasus ini menimbulkan pertanyaan, mengapa pelanggaran etika terjadi? Bagaimana bisa manipulasi itu terjadi dalam perusahaan dan dampak terhadap kepercayaan publik dan investor? Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa PT Kereta Api Indonesia melakukan manipulasi laporan keuangan dan menyajikan laba fiktif sebesar 6,9 miliar, padahal sebelumnya sekitar 63 miliar rugi. Manipulasi ini memunculkan kontroversi internal antara manajemen dan dewan komisaris serta menimbulkan dampak serius berupa hilangnya kepercayaan publik, kerugian bagi investor, menurunnya moral karyawan, dan sanksi hukum bagi berbagai pihak terkait. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pelanggaran kode etik profesi akuntansi yang mencakup integritas, objektivitas, tanggung jawab profesional, sehingga menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola budaya etika dalam perusahaan demi mencegah kasus serupa di masa depan. Kelebihan dari penelitian ini yaitu adanya pendekatan yang komprehensif dan sistematis dalam menganalisis kasus menggunakan data sekunder yang kuat dari berbagai sumber resmi dan media. Penulis juga berhasil mengaitkan kasus ini dengan teori etika yang relevan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai moral yang dilanggar. Selain itu, artikel ini juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan transparansi, pengawasan, dan budaya etika di perusahaan. Kekurangan dari kajian ini yaitu kajian ini lebih banyak bergantung pada data sekunder, sehingga kurang menghadirkan perspektif langsung dari pelaku atau pihak terdampak yang bisa memberikan insight lebih kaya. Selain itu, aspek legal dan manajemen risiko pasca kasus kurang dibahas secara mendalam. Fokus utama yang lebih ke arah etika juga membuat bahasan mengenai implikasi hukum menjadi kurang detail. Sekian dari saya minta maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.